Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, momentum pemilihan presiden 2024 sudah di depan mata. Masing-masing bakal calon presiden dan wakil presiden juga sudah sibuk menggait dukungan publik. Di akar rumput, perang dukungan juga sudah menghangat. Nah, dalam Islam, urusan memilih pemimpin ini tidak main-main dan tidak bisa serta-merta dipisahkan dari syariat. Nah, di tengah-tengah konstelasi politik yang semakin memanas, apa yang harus kita persiapkan untuk memilih pemimpin yang baik? Dan untuk membahasnya seperti biasa sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sebelum kita bahas saya ingatkan kembali untuk Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Nah, Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai Faiz melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, saya langsung saja. Nah, Kiai, apakah memilih pemimpin ini masuk dalam urusan agama sebetulnya, Kiai? Karena banyak yang mengatakan bahwa apalagi ini politisi ya, politik dan urusan agama itu harus dipisahkan. Nah, bagaimana sebetulnya juga kalau memang itu termasuk begitu ya, Kiai? Apa yang harus kita lakukan untuk bisa memilih pemimpin sesuai dengan syariat Islam? Jadi kalau bicara dipisahkan itu kita harus lebih detail lagi. Karena sebetulnya semua urusan kita di dunia ini itu kan tidak bisa dipisahkan oleh agama loh. Ya, tetapi nanti kita harus bisa membedakan ini. Mana yang perintah agama secara khusus, mana yang merupakan manifestasi dari pemahaman saya terhadap agama yang kemudian menjelma menjadi keputusan pribadi saya dalam memilih urusan politik. Agama ini nggak bisa dipisahkan dari semua sendi kehidupan umat beragama. Kalau tadi pertanyaannya memilih partai, memilih pemimpin, itu ada kriterianya nggak dalam agama? Kita memilih istri saja, itu ada kriterianya. Mbak Eva memilih suami, itu juga agama kasih kriteria. Jangankan itu, makanan saja, itu Quran ingatkan loh. Fal yang dzuril insanu ila ta'amihi. Itu tafsirnya banyak. Anda lihat makanan yang Anda makan, itu sebagai bukti kekuasaan Allah. Sehingga saat Anda makan, makanan yang Anda makan itu bisa menghadirkan kekuasaan Allah. Ada yang mengatakan ya lihat makanannya. Kalau nanti sering makan yang haram, jangan salahkan kalau kehidupan Anda terasa kering dari nuansa agama. Kalau Anda memakan sesuatu yang membahayakan kesehatan Anda, ya jangan salahkan kalau Anda nanti sakit. Kalau Anda salah memilih istri, jangan salahkan nanti kalau kehidupan Anda seperti itu. Dan kalau Anda salah memilih suami, jangan salahkan kalau kemudian anak Anda seperti itu. Karena boleh jadi Anda tidak melakukan pemilihan yang baik. Oleh karena itu, ketika bicara tentang hubungan antara agama dan politik, politik itu kan menjadi salah satu di antara sekian dimensi sosial dalam kehidupan manusia. Kita hidup ini kan pasti ada aturan ekonomi. Saya ke pasar untuk memenuhi hajat hidup saya. Boleh jadi ada di sana perdagangan. Saya ingin mendapatkan uang. Maka semua yang Allah letakkan di muka bumi, ini bisa saya olah menjadi barang olahan kemudian saya jual ke pasar. Saya boleh jadi tidak mampu membeli barang itu, tetapi saya kemudian bisa membeli manfaat dari barang itu. Maka saya butuh sewa menyewa. Nah, ini semuanya dirangkum dalam agama namanya muamalah. Muamalah itu adalah pola hubungan sosial antar sesama umat manusia. Karena nanti agama ada sisi yang namanya ibadah. Ibadah itu hanya mengatur urusan individu dengan Allah. Makanya kalau ngaji di pesantren, itu kalau ngaji sore fikih misalnya, saya bisa membedakan nih dari tingkatannya. Oh, anak-anak yang masih baru di pesantren, itu biasanya kalau sore habis asar, ngaji kitab kuning itu biasanya bab ibadah. Kalau saya tanya sama santri saya di pesantren, kamu ngaji apa sekarang? Ibadah. Maka yang ada dalam benak saya, mungkin sholat, mungkin puasa, mungkin zakat, mungkin haji, mungkin ritual yang bersifat individual antara saya dengan Allah.
Tetapi ketika ada santri yang mengatakan, saya sore ini ngaji muamalat. Bisa jual beli, bisa sewa menyewa, bisa berbicara tentang lahan pertanian, tetapi juga bisa berbicara tentang kepemimpinan dan politik. Nah, oleh karena itu para pemirsa, bicara tentang memilih pemimpin, berpartai, demokrasi, bentuk negara, itu oleh para ulama yang saya pelajari secara utuh di pesantren, itu diletakkan pada bab muamalah, Ya. tidak diletakkan pada bab ibadah. Pertanyaannya, di mana bedanya? Nih, kalau bab ibadah dikerjakan secara langsung tuh dapat pahala, Mbak Eva. Kalau Mbak Eva baca Quran, secara otomatis membaca Al-Quran itu mendatangkan pahala. Sholat juga mendatangkan pahala. Tetapi kalau perdagangan seperti muamalah, itu bergantung kepada niatnya. Saya niat berdagang itu apa? Kalau saya niat berdagangnya misalnya hanya semata-mata untuk memenuhi syahwat, kekayaan dan sebagainya, maka tidak ada nilai agama di sana. Tetapi kalau saya berusaha untuk menjadi pedagang yang baik, sehingga saya tidak menipu, tidak merugikan konsumen misalnya, agar orang bisa melihat bahwa yang pakai peci ini kalau dagang itu beda dengan yang tidak pakai peci. Maka di sana ada nilai agama yang sedang saya perjuangkan. Kalau niatan saya seperti itu, maka saya mendapatkan pahala karena perdagangan saya. Kalau saya berangkat ke pasar berdagang untuk mencari rezeki yang halal, agar nanti istri saya di rumah bisa memasak masakan yang berasal pendapatan itu dari yang halal. Anak saya bisa sekolah, bisa mewujudkan cita-citanya. Kemudian itu dikaitkan dengan tujuan hidup manusia dalam agama, maka perdagangan saya itu mendapatkan apa ini? Pahala. Nah, dan termasuk juga politik. Termasuk Kalau juga kemudian politik itu niatnya adalah muamalah. Dia muamalah. Berarti itu adalah mendapatkan pahala. Pahala kalau niatannya baik, sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis. Baik. Nah, Kiai, kalau begitu, kalau kemudian kita sebagai individu begitu ya, Kiai ya. Tadi kan Kiai katakan bahwa berpolitik itu masuk dalam muamalah. Artinya apakah memang dianjurkan untuk memilih? Nah, bagaimana kemudian, karena sekarang kan kita tahu ya di dalam politik itu ada yang trennya terkenal namanya golput gitu. Nah, bagaimana kalau kemudian tidak memilih, Kiai? Apakah kemudian itu akhirnya bisa dikatakan itu melanggar syariat agama atau tidak melaksanakan perintah agama begitu, Kiai? Baik. Kalau kita lihat lagi pada uraian saya tadi, bahwa politik itu diletakkan oleh para ulama, para fuqaha di bab muamalat. Dalam bab muamalat itu ada kaidah yang bunyinya al-aslu fil muamalati al-ibahah. Bahwa secara prinsip dalam melakukan muamalat itu hukumnya selalu boleh. Jadi kalau Mbak Eva ngelihat di pasar, berbagai macam transaksi ekonomi, itu hukum asalnya halal. Sampai menemukan dalil yang mengharamkan, gitu loh. Jadi kalau kita melakukan transaksi apapun, ada yang digital, ada yang manual, itu boleh enggak? Agama mengatakan al-aslu fil muamalatu ibahah, boleh. Sampai nanti ada dalil yang mengharamkan. Oleh karena itu, kalau bicara tentang memilih pemimpin sebagai wujud kita berdemokrasi misalnya, maka memilih pemimpin itu hukum asalnya itu mubah. Mubah dalam artian boleh saya memilih A, boleh saya memilih B, boleh saya memilih C. Dia dibangun dari apa? Kata ulama dibangun dari al-masoleh, kemaslahatan. Di mana maslahatnya itu rojihah, unggul, mewujudkan keadilan, mewujudkan kesejahteraan, membangun Indonesia ini seperti yang kita nyanyikan setiap Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, keseimbangan lahiriah dan batiniah, maka kita akan mengatakan buat saya hukum yang mubah ini jadi berubah, bisa jadi wajib. Ketika saya menemukan di antara sekian paslon orang yang bisa saya lihat akan membawa kepada kesejahteraan ini. Tetapi orang lain boleh jadi maslahatnya berbeda. Kalau maslahat saya ada di paslon nomor A misalnya, mungkin Mbak Eva ada di maslahat B. Nah, ketika itu dibangun dengan
kemaslahatan yang dibenarkan oleh agama, sah-sah saja kita berbeda. Oke, baiklah. Baiklah, pertanyaan selanjutnya kalau begitu bagaimana caranya kita memilih pemimpin yang baik? Tapi kita akan bahas sesaat lagi, jangan kemana-mana, setelah ini kami akan kembali dengan pembahasan tersebut. Sesaat lagi.